Ini tinggal Bu Asma yang belum ini ya. Iya Ibu. Di mana? Udah di bor 1 kah, Bu Hasma? Bu Dian, mulai kerjakan. Iya, ini baca dulu kasusnya ini, cermati. Bu Hasna belum masuk ya di kelompok SMA ini. Iya Bu Bu, Hasma, belum. Bu Hasma mana nih Bu? Ya, yang di ruang utama itu boleh keluar dulu biar enggak terganggu. Iya, nanti masuk lagi gampang. Iya. Biar jadi bor 1. Bu Hasma masih di ruang utama. Keluar dulu dari ruang utama masuk ke bor. Karena situasi sedang menemui dengan mereka masalah sulit hanya yang guru yang tentang materinya. Tujuannya diperlihatkan para tentang materi itu dapat akses secara mandiri dan muridnya. Dalam hal ini tidak menjelaskan tentang konsep dan kunci pengalaman spesial sama nanti itu dari Bergabung Bu Hasma sama guru SMA. Ya Bu. untuk saat tahapan belajar mandiri murid-murid kemudian meminta untuk mengikuti kurs tugas dan membuka setiap murid akan meminta untuk berikan pemberi atau jawaban pemberian bagi murid. Namun meski tetap melakukan pemberian semuanya, murid tetap Bu, pertanyaannya apa tadi Bu Risma? ada di LMS itu Ibu, di bagian atas. Ada di itu Bu, LMS Bu. Itu kayaknya kasusnya itu sama yang di video itu ya. Udah nonton belum? Ada video yang SMA itu apa ceritanya mirip saya baca ya. Paket info digital. Pertanyaannya dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Berarti yang pertama itu asesmen dulu ya?
Ya Bu ya. Iya, Sebelum itu kan kita dulu asesmen dulu kepada anak-anak. iya. Dilihat dari ceritanya Ibu itu, Bu, siapa namanya? Oh, dari Uderana. Iya, dari ada video ini. ceritanya Ada kisah siapa Bu Derana. Bu Berarti kita buka Derana. yang Uderana SMA ya. ya. Iya, kita Iya, situasi agak di nomor 4 bawah itu. Oke, kita simak dulu. Ya. Nah, dia melakukan asesmen di awal dengan itu sih ya. Apa? Belajar mandiri. Menyiapkan berapa itu yang apa umpan balik ke kemana itu bukan? Menyediakan beberapa sumber belajar. Selalu sampai waktu yang disediakan. Pertanyaannya dari kasus berdasarkan materi Memvariasikan materi. di sini tadi ada sumber yang ia sediakan, misal artikel koran, video dari KHT, WWF, Greenspace yang ia ambil dari internet. Cek. Kalau kata saya, kita kan jawab pertanyaan ya, yang pertama ya. Iya itu. Iya, Itu apa iya, Bu. namanya? Kayak sudah. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Bu Deriana? Kesiapan belajar, minat siswa, profil belajar siswa. Iya tidak? Tolong diulang tadi, Bu. Pertanyaan di atas Ya, itu yang di bawah sini. pertanyaannya yang di atas itu kan, yang dari sekedar pelajaran yang ditelaah. Ini, yang pertama kan nomor 1 nih, kebutuhan Variasi itu. belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Ya kan? Kalau saya jawab ini apa yang mau dipenuhi adalah kesiapan belajar, karena dia disuruh itu dulu kan? Ya, Belajar mempersiapkan. mandiri dulu. Disuruh apa baca dulu kan ya? Ya. Gurunya Ya. tadi materi. Kemudian minatnya siswa, Ya. ya kan? Mm-mm. Kemudian apa? Profil belajar siswa, Ya, kan macam-macam. profil belajar. Iya, ada lagi nggak? Kayaknya itu ada 3, minat, profil, apalagi itu yang 1 ya?
Kesiapan. Ya, Siapan ya. Namanya kesiapan, Bu. Kesiapan. Ini yang pertama. Ya. Ya, ayo sudah. Siapa yang buat? Dirimu aja, Ibu. Ayo. Gantian. Ayo, Laptop Bu saya Dian. tidak bisa screen apa sih? Gak apa-apa, sudah diketik aja dulu. Tak ketik dulu, tapi saya kamar mandi dulu ya, udah nahan ini. Itu penting itu, Bu. Nanti dirimu pipis lagi. Iya, ntar ya. Ntar. Ya, kami setia menunggumu. Ya, terus apa tadi berikutnya ya, Bu? Yang kedua, masih nomor 1. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Itu yang asesmen kah? Yang ini, bagaimana, masih nomor 1, Bu? Pertanyaan nomor 1 masih kan? Tadi kan kebutuhan apa kan yang harus yang berusaha dipenuhi oleh guru. Jadi kan apa namanya? Cara guru tersebut menentukan. Kesiapan belajar, kemudian minat murid dan Profil profil belajar. murid. Bagaimana cara memenuhinya gitu kan? Bagaimana Cara guru itu menentukan Nah, kebutuhan belajar muridnya? Apa di situ dia katakan di situ? Kita baca dulu. Membuat itu sih kayaknya tadi itu apa? Untuk ini apa? Siswa kan disuruh belajar dulu kan di classroom. seperti apa sudah itu tidak mau terbuka? Aduh. Yang bilang nggak bisa terbuka. Coba buka dulu ya.
Cara memenuhi kebutuhan murid. Bu itu melakukan tanya jawab dulu kah? Ya Kak Bu. Sebelum Yang mana bertemu. itu Ibu? Yang itu sambungannya bagaimana cara memenuhi. Pertama kan ini cara untuk menentukan kebutuhan belajar kan yang pertama apa tadi kita kesiapan belajar. Siapa belajar, terus Nah, minat. Belajar. ya sebelum Topik pertemuan kan, pertemuannya kan online ya itu dari ya meminta siswanya untuk mempelajari materi dulu kan. Jadi kesiapan belajar itu siapa tadi Ibu A menyiapkan berbagai sumber daya belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Itu kegiatan belajar. Kesiapan belajar. Iya, sebelum pertemuan meminta muridnya untuk mempelajari materi. Ya kan? Ya. Murid mempelajari materi. Terus Menyiapkan dulu kali Bu, menyiapkan berbagai sumber daya belajar ya dulu. boleh. Ibu guru pertama menyiapkan materi keanekaragaman hayati. Menyiapkan berbagai sumber daya belajar sesuai dengan kebutuhan. Terus ini apa namanya? Ada ini ibunya kan udah mau masukkan memberikan pertanyaan pemantik gitu Bu. Itu apa? Itu masih kesiapan belajar? Iya, masih kesiapan belajar kan? Oh iya. Setelah mereka udah disiapkan, mereka suruh belajar mandiri, saat mulai pembelajarannya kan dikasih pertanyaan pemantik, memberikan pertanyaan pemantik atau ya. Terus memberi umpan balik ya Kak? Iya. Ya, itu kemudian memberikan umpan balik. Ada tuh di situ, saya baca. Iya ada yang mereka saling berikan umpan balik terhadap jawaban. Memberikan umpan balik. Setiap siswa wajib memberikan umpan balik. Setelah dia nanya kan, itu kesiapan. Terus minat murid udah diketik kan Bu Dian? Ya ini lagi kita ketik tapi tidak bisa share screen. Nggak apa-apa. Yang penting jadi. Umpan balik. Ya. Terus udah ya, cukup ya? Ada tambahan nggak yang kesiapan belajar? Kesiapan Bu Hasma. Saya dari kamar gitu, mandi, yang Bu. minat. Dari kamar mandi. Iya. Yang kesiapan belajar cukup kayaknya ya. cukup menyiapkan. Ini usah ulangi ya, siapa tahu ada yang keliru. Kesiapan belajar tuh berarti guru menyiapkan materi, kemudian murid mempelajari materi yang telah disediakan, memberikan umpan balik kepada sesama teman. Ya. Terus pertanyaan pemantik itu ya? Ya. Berarti yang kedua minat lagi ya?
Pertanyaan yang itu dulu apa Bu Dian yang pertanyaan pemantik dulu, memberikan pertanyaan pemantik, Oh, iya. baru umpan balik. Ya kan Oke. nanya dulu. Siap. Nah, Nah, baru yang minat murid. Nah, itu sih kalau saya lihat minat apa namanya tugasnya itu kan tugas yang diberikan itu keluarga. diberikan ini ya kebebasan ya murid ya. Kasih banyak ya karena baju itu. Iya. Ada tadi namanya video. Mengumpulkan tugas sesuai dengan Video minatnya. singkat, poster digital, situs Iya. web, Itu sudah. Itu copy aja, kemudian. Oh iya. Oke. Nggak ada Paket info. Iya. Itu aja. Bu Derana memberikan kebebasan kepada murid nanti nih ya. untuk mengumpulkan tugasnya sesuai dengan minatnya, macam-macam yang tadi itu di bawah. Gitu aja. Siapan belajar sudah, minat murid baru. Minat profil menyiapkan daftar kegiatan lengkap. Ini sih kalau profil itu yang apa gaya belajar. Dia kan menyediakan sumber dan media pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar. Misalnya kayak visual, itu dengan audio, Visual. Ini kah maksudnya ini kah? Yang apa? Sumber yang ia sediakan misal artikel dari koran, video. Itu kah? Itu kan tugas ya, sesuai dengan minat ya enggak? Bukan yang atas, yang atasnya. Yang Bu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan materi, dengan wilayah kritis, misal artikel koran, video, WWF, Green Space, dan Oh iya, benar sudah itu. Kan ini sesuai mereka maunya video kan, ini gitu. Bahasanya gini, bahasanya ini kan kalau profil ini artinya berhubungan dengan gaya belajar murid. Jadi Bu Derana menyediakan berbagai sumber dan media pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar murid. Oke. Gitu kan? Ya, baru nanti dengan visual, dengan video-video tadi tuh. Nah, audio dengan apa tadi audio ya? Video apa tuh? Video kan dengan itu tadi ada apa ya? WWF, Green Pitch. Kalau audionya dia jelasin langsung kan? Dan yang di bawah itu. Ya. Jadi gitu aja. Profil belajar murid Bu Derana menyediakan berbagai sumber dan media pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar murid. Baik visual, audio. Cuman itu aja sih, kinestetiknya aja nggak kelihatan karena belajarnya online ya. Iya. Oke. Iya, itu sudah. Pertanyaan nomor 1. Selesai? Iya. Oke, nomor 2. Strategi. Strategi pembelajaran diferensiasi. Apa yang digunakan? Ya itu semua itu konten, proses, produk. Ya. Iya. Cuman di ini kita tentukan kontennya tadi itu sumber belajar ya enggak? Ya. Atau media pembelajaran yang disiapkan. Yang pertama diferensiasi konten. Susahnya disebut. Konten. Diferensiasi konten. Konten proses produk. Proses dan produk. Ada 3. Oke, sudah? Sudah Bu Dian?
Ya, Konten ya. Konten itu apa? Kita tambahin kan. Konten tuh konten apa? Yang Bu itu tadi kan ini berbagai materi. sumber belajar atau media pembelajaran yang disiapkan, Iya. ya kan? Se. Tadi itu Berbagai berupa buku, video. Yang dari iya, awal kan berupa buku, iya. video, apalagi Ya, tadi kita ambil dulu atasnya. Berbagai sumber belajar atau media belajar yang disiapkan. Bu De apa sih susah amat Bu Derana. Udera. Bu Dera. Bude Derana. Rani namanya. Derana. Bude Rani. Diganti lagi Bu Hasma ini. Potong kambing ntar Bu. Jangan dong. Ini kan kontennya Iya, benar sudah itu deh kontennya. Konten. Kan sumber belajarnya berbeda-beda tuh. Iya. Tadi itu berupa buku disiapkan, video, apalagi itu tadi Dan yang satu itu juga ya. dia kan di itu juga tuh sama dia ditaruh di Google Drive, ada yang di Classroom. Dia ke Google Classroom, baru dia masuk ke WhatsApp, baru dia Zoom. Misalnya, Zoom bagi yang kurang paham itu di bagian bawah ya. Atau lain lagi. ya. Enggak semuanya kok ikut Zoom ya tadi. Semuanya ya. Iya. Karena kan ceritanya dia awalnya. daring. Mm-mm. Ini kan daring ceritanya. Iya. Dalam proses diskusi daring, ya, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid. Nah, ini ya. Daring semua tadi ini ceritanya. Yuk, Ini kontennya ini berarti materinya kan yang dimaksud. sumbernya. Sumber-sumbernya tuh dia Sumber atau bahan ajar tadi apa? Tadi kan dipersiapkan tadi Ibu itu kan ada Iya. buku, ada Berarti buku. konten Iya. itu bukan materinya misalnya ya. ada artikel gitu kan ya Bukan? ada artikel juga. Sebelum Dari dia koran, mulai belajar. ada video ya. Nah, itu kan sumbernya macam-macam. Kemudian tadi setelah mendapat itu dia disimpan di Google Drive. Baru tugas disimpan di Google Classroom. Ada beberapa pemanduan. Google Meet. Pembelajaran sekarang melalui pertemuan Google Meet. Ada Google Drive-nya Kak ya? Ada diupload. dulu Oh, itu tuh awal. bahan Kalau itu tuh ajar. yang bahan ajar. Disimpan di situ. Disimpan di Google Drive, diupload itu di Google Classroom. Itu isinya macam-macam kontennya itu. Ada artikel, itu sih. Diferensiasinya di situ. Ada artikel, ada video, ada green page. Itu aja sudah yang di itu. Iya, Kontennya isinya materinya macam berbeda-beda gitu loh. Kok sepenangkapanku agak berbeda ya? Apa yang kau tangkap, Bu Dian? Sepenangkapanku materi kontennya itu satu, itu yang apa? Konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan ikatannya itu. Jadi semua artikel core itu semua bahas tentang keanekaragaman hayati dan tingkatannya, begitu bukan ya? Ada tadi keanekaragaman hayati, Bu? Ada di bagian atas itu. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan Ibu yang meminta murid untuk mempelajari dulu. Nah, Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan itu, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Itu kontennya bukan? Nah, kalau saya sih ini, ya itu materinya itu kan tentang keanekaragaman hayati yang sama. Halo? Ada suara saya? Terus Ibu Derana menyediakan beberapa sumber yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati Indonesia. Sumbernya itu dari artikel, video, buku, WWF,
Oh, Ya, itu bukan konten yang berbeda-beda. Nanti kan kalau ada anak yang suka baca, jadi dia buka artikel tuh oh, iya paham. kontennya. Yang Kalau anak audiovisual video. iya, Oke. dia bukan. Menurut saya. Sama Bu, saya juga begitu. Ayo sudahlah, saya manut aja lah. Orang salah paham. Oke, berarti yang kedua ada konten tadi ya, dari koran, video, WWF, green speed. Kemudian prosesnya Proses ibu siapa tadi? Bu Derena. Derena. Bu Derena memberikan kegiatan berjenjang dimulai dari menyampaikan tujuan pembelajaran, kan? Dia tadi menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Menyampaikan Tujuan pembelajaran. tujuan pembelajaran. Terus melakukan tanya jawab. Proses ini apa ya? Kalau misalnya kita belajar di kelas itu kan, misalnya nih prosesnya nih ada yang anak ini berdiskusi gitu nggak ya? Terus yang ini apa kan proses pembelajarannya? Ya enggak? Apa proses itu satu-satunya gitu? Maksudnya diferensiasi di sini? Kalau di sini kan dia prosesnya adalah apa sih? Mana tadi? Umpan balik, bukan ya? Umpan balik kan? Iya, maksudnya kan diferensiasi ini kan tadi konten, dia tuh dia dia ngasih materi yang sama tapi dalam bentuk bisa ambil sini, bisa lihat sini gitu kan, berdiferensiasi kan, tergantung gaya belajarnya anak-anak nih, nyamannya yang mana nanti mereka pelajari. Nah kalau proses ini kan proses pembelajarannya tuh, dia nggak prosesnya dari di awal misalnya dia suruh belajar mandiri, ya enggak, suruh baca dulu tuh, kemudian habis itu baru itu ngasih umpan balik, iya. Terus mereka masuk lewat Zoom gitu ya, online kan? Iya. Google Meet. Iya, lewat Google Meet. Dan juga dia ada nggak setelah itu apa? Diskusi ada Diskusi di luar jam pelajaran ya? Enggak, diskusi dalam ini ya, dalam tahap diskusi. Dalam Zoom tadi. Di Google Meet tadi diskusi. Tak kirain saya tadi itu menyampaikan tujuan, terus melakukan tanya jawab, pembentukan Nah, maksudnya enggak, itu kalau itu mah langkah-langkah ya, Bu ya. Iya. Kalau ini kan diferensiasinya itu di mana loh? Kan kita ini melayani anak yang berbeda-beda, itu kan diferensiasi itu kan ya. Yang tadi itu ada kalau audio. tadi itu kan sama nanti kalau di hasil ya, di produk kan nanti nih ada yang buat ini, buat PPT, buat video gitu kan, kayak kita nih ngerjain tugas itu kan, kalau kita dapat tugas terserah pilih kamu apa bakatmu di mana, kamu nyamannya di mana, itu diferensiasinya seperti itu. Nah sekarang yang kita bahas nih prosesnya, yang perbedaannya itu di mana untuk anak yang ini gitu sih. Ini mungkin di bawah ini Bu. Bu Derena juga menyediakan slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Oh, gitu kan? Ya benar. Begini kalau begitu, Bu. Kalau kata saya. Pertama kan itu dia apa sih bahasanya ya? Tidak online kan, sebelum Zoom kan dia suruh baca tuh masing-masing prosesnya kan. Apa ya? Asinkron. Asinkron, ya kan? Maksudnya dia belajar mandiri gitu loh, Bu. Apalah, dalam kurung mandiri gitu aja Bu Dian tulisnya. Oke, Pembelajaran secara kan yang diterapkan pertamanya kan sebelum dia Google Meet itu
apa ya namanya ya, Persamaan persepsi. daring enggak, bukan nama nama pembelajarannya itu loh. Kan itu daring ya. Daring nih, prosesnya daring. Yang Google Meet daring. Terus setelah daring kan boleh tuh nanti ada siswa yang tertentu akan apa tadi? Yang Tanya. Tanya langsung, tanya jawab langsung. Ya. Di luar itu. Jadi kan setelah Google Meet ada lagi tuh dia dalam prosesnya. Dan sebelumnya tadi, sebelum Meet ada juga prosesnya, suruh belajar mandiri. Yes, itu. Kan maksudnya prosesnya itu beda-beda tuh. Ya enggak? Nanti mungkin ada yang udah nyambung tuh saat dia belajar mandiri, udah bisa. Ya enggak? Ya. Jadi gimana nih bahasanya ini? Terus diperkuat lagi dalam proses pas Google Meet gitu kan. Nah, mungkin dia butuh lihat langsung tuh gurunya. Butuh lihat apakah memang ada video yang ditampilkan, diskusi gitu kan. Terus dan di luar itu dia juga ada diskusi, ya enggak? Di luar Google Meet itu, ya enggak? Diskusi, apa sih? Bukan diskusi, dia menjelaskan kembali. Nah, iya itu sudah kesempatan kan, dia memberikan kesempatan untuk anak belajar kembali ya di luar jam pelajaran. Ya. Gitu ya, begitu sih pemahaman saya begitu, diferensiasi prosesnya. Kan kalau misalnya kita di kelas, kita cari dulu ya, diferensiasi proses. Yang memerlukan bagi yang masih memerlukan bantuan. Oke. Produknya. Nah, kalau produk jelas aja di tugas akhir yang disuruh itu kan membuatnya ada berbeda-beda. Singkat, ya, digital, penugasan gitu ya. pada akhir pembelajaran dengan membuat info digital ya? Ya, info digital. Nah, tetapi kan sesuai dengan kenyamanan siswa. Itu sudah di-copy. Oke. Sudah. Lanjut. Terakhir ya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, ada itu yang Assessment for learning. Iya. Apa aja, Ja? Assessment of learning. Assessment as learning. Ada 3. Kayaknya di-copy aja dulu itu, kemudian terus nanti baru kita cari yang as learning-nya apa. Learning. Yang pertama dulu for, baru of, baru as. Pertama assessment for learning. For learning. Assessment for learning. Learning tulisannya. For learning itu berarti dia membuat rubrik observasi kah? For learning itu setelah berarti kalau for learning ya. Iya, kalau for itu setelah kan? Oke, berarti yang rubrik mana tadi rubrik. Membuat rubrik observasi. Objek rubrik penilaian ini bukan apa tadi? Rubrik observasi. Rubrik observasi. Membuat rubrik observasi. Rubrik observasi. Ya buat tadi itu kartu-kartu pertanyaan.
Pertanyaan pemantik itu Kak yang dimaksud. Murid maupun Mana ya? Yang materinya mana ya? S. S orang apa tadi ya kemarin tadi aku baca ya. Bentar, buka dulu maaf teorinya. S learning. S itu apa sih prosesnya ya? Penilaian proses. S-learning, proses tanya jawab. Itu S-learning. Proses tanya jawab. Ya itu, kalau S-learning yang pemantik tadi itu bukan, kan ini. Ada pembelajar. Ya berarti itu kalau tanya jawab. Yang Kalau S-learning. S-learning itu proses tanya jawab. Ya, iya. Ya kalau apa? Tadi kan itu. Kalau Ibunya offline, nanya di kalau Pemantik itu kan off-learning, maksudnya. pertanyaan pemantik itu loh. kalau off-learning penilaiannya. Kalau Off-learning penilaiannya. Yang rubrik penilaian yang di bawah itu. penilaian yang dilaksanakan setelah proses pemilihan selesai sebagai penilaian sumatif. Ya enggak? Iya. Ada itu ya, ada di bawah itu. Ya, info digital itu, Bu. Hmm. Hasilnya itu off learning. Oh, hasilnya itu ya. Iya, info digital mau yang mereka dinilai buat ya? itu. Iya. Oh, yang digital itu yang mau dinilai nanti ya. Iya, kalau yang for itu ini apa? Penilaian formatif sih itu. Iya, Kak. Proses pembelajarannya dan melibatkan murid-murid secara aktif. Terbalik-balik berarti. Ya enggak, itu kan materinya. Sesuai kah? Pokoknya ada 3 aja itu. Ada as, of, For. As for. Kalau for As setelah proses of learning. Sumatif. Berarti hasilnya kan, ya kah? Jadi as dulu ya, as for learning. As for learning. As. Nah, itu itu kan mah tadi. ada kuis tertulis itu loh. For learning-nya akan diminta untuk menjawab dan memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Bu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya dan dari gurunya. Itu berarti for. Iya, bukankah? For penilaian. Oh, selama pembelajaran apa tadi? Iya. C, berarti mana tadi? Untuk membentuk murid. Bu Derana masih. Menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu setelah tahapan belajar mandiri. Murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis. Iya, itu. Jadi siswa atau murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Oke. Kalau yang as learning berarti proses belajar melibatkan murid-murid.
Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid. Bagaimana persiapan Bu, Ya, yang as ini sebelum kan berarti ya? as sebelum, Heeh. for, sesudah Selama. from itu prosesnya gitu ya. Iya, Pas for itu lagi selama. pelajaran. Berarti kalau yang umpan balik dan pertanyaan kuis ini bukan termasuk yang as, ah. Umpan balik yang mana? Yang kan Bu Guru, Bu Derana itu memberikan kuis tertulis. Setelah belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Murid-murid kemudian diminta mengikuti, itu bukan as. itu for kali, bukan Itu kah? for For. kan tadi. Kalau Yang pertanyaan as itu for. Terus kalau yang as yang mana? yang Kalau ini yang pemantik di awal itu bukan. Pemantik ini kan setelah Google Meet dia. kalau Bukan tanya jawab itu as. Enggak, pemantik itu di awal. Iya. Awal mau belajar. As kayak itu yang awal. As learning kayak yang awal. Nah, itu loh tingkat keanekaragaman mana yang paling dilindungi. Itu kan untuk memulai pembelajaran. Di akhir diskusi memberikan tantangan membuat digital. Jadi mana nih? Bingung. Muter-muter. Coba dibaca di gede nah gede tulisan kecil amat. Bentar. Mana sih ini geser bawahnya? Aduh. Kalau for learning itu membuat rubrik observasi kali. Yang for kah? Iya. Mana observasi, Bu? Ada tadi situ tadi observasi. Ada. Itu kayaknya for learning. Ada tadi ku baca. Observasi. Di mana tadi itu ya? Untuk membantu murid belajar mandiri. Tanya jawab umpan. Kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Kemudian kita mengikuti kuis tertulis, pertanyaan terbuka. Setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Sebelum, jadi sebelum ini ya, yang ini ya, yang umpan balik ini ya, apa yang kuis ya? Ayo kita pahami dulu tuh as for off. Kita harus pahami itu lagi ya. Mana sih tuh? Yang mana lah materinya tadi? As itu apa, Kak? As itu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Melibatkan murid-murid secara aktif. Itu bukan yang tadi di umpan balik anak-anak yang di awal itu. Karena proses ya? Iya, proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Umpan balik terhadap jawaban. Itu yang mana itu? Yang as learning. Yang as. Berarti as learningnya Kegiatan umpan balik terhadap jawaban dua temennya, jawaban murid. Oh, kalau secara
aktif itu benar sudah yang itu, yang pas diskusi. Yang diskusi yang awal kah? Diskusi yang pas meet. Ya, Pemantik. melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Kan itu apa? Yang pemantik itu nah, ya enggak? Kalau melibatkan murid-murid secara aktif. Ya bisa juga ini. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid. Jadi benar lagi nih, ini berarti yang as itu. Aduh, kok bingung sih. Proses belajar, kalau for belajar dan melibatkan masyarakat aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian tersebut. Apa sih ini? Astagfirullah. Kalau off kan udah jelas ya, yang penilaiannya itu adalah kalau off udah selesai. Off itu yang tadi itu yang membuat for ini yang belibet. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan. Bedanya di sini, kita bedakan kata-katanya. Kalau yang for penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Dalam kegiatan apa bedanya coba? As dan for. Kalau asesmen itu sebagai proses belajar mungkin di awal prosesnya. Tapi kalau for itu selama berlangsungnya. Berarti as dulu baru for. Itu benar formatif. Coba tanya Google dulu, mana dulu as atau for ini? Ada nggak buat minum? Air minumnya ini Kak, 3ST. Sudah Bu? Bukan teh lagi. Ini minumnya ada Bu. Of learning, milik pembelajaran. Masih lama Kak Bu. Apa Bu? Mindset lagi tuh harus pakai mindset tuh. Di luar. Udah nyalakan hotspotnya. Bentuk penilaian formatif misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis
merupakan contoh penilaian untuk pembelajaran assessment for learning. Nah, Jadi tapi kan ada kuis tuh di atas ya. yang mana itu for ya? For. Ya udah tuh ada kuis tadi. Itu sudah. Learning kuis. Oke. Berarti yang kuis ya. Ya. Iya, iya. Oke, sudah. Ini ya, saya ulangi dulu. Assessment for learning berarti penilaian yang dilakukan selama berlangsung. For learning. Ya, for learning. Proses pembelajaran. For learning. Proses pembelajaran. Jadi kalau for learning tadi yang kuis umpan balik. Kalau yang assessment as learning berarti pertanyaan pemantik. Kalau yang assessment of learning itu hasilnya. Ya kah? Ya. Oke, Selesai, Kak? sudah Kak kita. Tapi yang atas nggak dikerjain kayak tuh. Di Mana apa? bawa aja ya? Yang pertanyaan. Nggak buat kesimpulannya kah? Yang atas mana sih? Yang itu. Oh, bukan yang tadi deh. Salah. Yang dari Padlet. Oke, kesimpulannya. Apa kesimpulan ya? Ada kesimpulan kan? Enggak, kita aja biar keren. Oh. Biar keren. Jadi itulah Bu pembelajaran Renita diferensiasi. melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan belajar murid dalam hal kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Biar ditambah-tambah gitu nah. Oke, sini tatamin. Ntar ya Bu, tik-tikannya saya ketik nih. Kesimpulan. Bu Renita ke tadi. Siapa itu? Siapa tadi? Renita. Renana. Derena. Ibu Derena telah melaksanakan pembelajaran Telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, koma. Dengan baik sesuai dengan kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid dalam hal kesiapan belajar, sesuai dengan kebutuhan belajar murid dalam hal kesiapan belajar, dalam hal kesiapan belajar, minat murid dan profil belajar murid belajar murid. Udah lagi? Kedua, Ibu siapa Renita? Ibu Derena sudah menggunakan strategi diferensiasi konten,
Konten, koma proses dan produk. dan Dan produk. dan produk. Itu aja kali ya. Ada Udah. tambahan kah? Udah cukup? Udah. Ih, bagus sekali sudah punya kita itu. Belum dilihat. Dari mimiknya saya sudah tahu, dari mukanya Bu Rodiana mengetik saya sudah baca kalau keren. Waduh, bisa bahaya ini, bisa membaca mimikmu wajah. Dibilang tadi kan Ibu harus semangat. Iya dong, selalu semangat ini. Ntar saya rapikan lah ya, ini masih cekadul. Ntar saya bikin cantik. Slide terakhir jangan lupa ya, terima kasih. Oke. Buka Canva dulu. Aku suka sekarang pakai Canva. Iya, enak kan pakai Canva? Kenapa saya menemukannya pas akhir-akhir itu? Nah, nggak dari dulu kayak saya belajar. Kita kan siap. Saya juga pas di guru penggerak baru berani menggunakan Canva. Nggak mau Ibu kalau Bu Asma udah pulang atau belum nih dari BL? Iya. Cuma kamera aku ini tadi saya tuh berputar-putar. Takut saya keluar. Iya, berpusing-pusing. Takut saya keluar kalau saya nyalakan kamera. Terlempar nanti. Ini laptop saya kok nggak bisa share screen, apa emang nggak mendukung? Saya nggak pernah bisa tahu. Atau aku yang nggak bisa ya? Nah, Bisa ya. saya tak buka dulu ya. Bentar, cancel. Makanya aku takut nyalakan Ini kan, kamera. nah. Baru ini toh? Nah. Terus? Sudah keluar. Belum, saya. Ibu masih di sekolah kah? Iya dong, sampai jam 4 ya. Share. Share. Iya kah? Bu Asma udah bisa kan muncul share screen-ku? Belum, dia masih OTW tuh. Belum keluar. Ya ke OTW terus. Kemarin nggak nyampe-nyampe. Bukan, ya harus selesai sini sih. Sorry, an error OTW has dia kan. occurred. Share screen. Nggak bisa berarti. Kan share your screen. Nggak bisa nah. Tak bisa berarti Bu. Apakah ini Usah laptopnya pas tidak itu mendukung? aja nanti pas kita presentasi aja. Anu aja nanti file tak kirim aja wes. Oh iya, boleh tuh. Buju mohon maaf suaranya masih unmute. Oh iya, suaranya Ibu. Ngomong apa itu? Iya Buju mohon Mungkin maaf Ibu suaranya ngomong di masih. kelompok lain. Oh iya, pas kita beda banget lagi. Kan ada banyak kelompok. Bukan kita kali. Bagaimana besok? Besok saya bantu share screen hari Senin. Saya moderator. Siapa yang mau menyampaikan? Saya nggak apa-apa menyampaikan. Kita kan lagi pertanyaan. Dibagi Ide, astagfirullahaladzim. Padahal saya baru, saya kasihan selama jadi itu belum pernah saya menyampaikan. Gini Bu. Kan saya share screen, terus saya buka kan. Saya yang baca. Sekali pertanyaan pertama yang jawab Bu Rohdiana. Pertanyaan 2 dan 3 Bu Hasma. Nanti jawab bareng-bareng.
Saya kalau pertanyaan demam panggung. Iya, baru pulang Ibu. Iya gitu kan ya? Nggak apa-apa kah? Pokoknya pertanyaan saya- kita jawab semua lah. Iya, maksud saya kan saya moderator, saya screen. Nanti saya persilakan Bu Rohdiana untuk menjawab pertanyaan kasus. Kasusnya ditulis dulu nggak? Nanti kan teman-teman nggak tahu tuh. Oh Dibacain iya, dulu tadi nggak itu itu kita ya? tentang apa Kan ya? beda-beda kasusnya. Bu Iya betul. Deriana, Ya. SMA. Oh ada buat dulu itu. Ringkas ceritanya ya. Ringkas cerita lah kali ya, ringkas Iya, cerita betul. kasusnya. Iya. Ambil di copy-copy aja, di paste-paste dari itu. Nah, terus kasusnya. Terus nanti Bu Rohdiana baca jawaban nomor 1. Kan 1 tuh agak panjang tuh. Nah, nanti 2 dan 3 Bu Hasma. Ya. Bacakan yang di slide itu kan, Bu Asma. Iya. Mengingatkan di nomor 1 tinggal 5 menit lagi waktunya. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Sudah Iya. kita Bu Rohdiana. Oke, setuju teman-teman? Berarti saya jawab pertanyaan. Berarti saya presentasi nomor 1 ya. Iya. Tapi Bu Rohdiana buat itu dulu, buat pengantar itu ya ceritanya ya. Ya, pakai Itu pengantar. siapa bacakan? Saya kah? Kan saya moderator. Saya tadi kan bacakan 2, 3. Ya, saya aja. Ya sudah, oke gitu ya besok ya. Nah, Nanti kalau jawab kita bareng-bareng. Oke, sip. Saya ini ngomong suka belibet juga ini. Udah Kak, kita gabung ke grup 1 Kak? Ya, saya sudah gabung ini. Udah. Keluar sudah kita di situ. Oh, saya masuk lagi kalau gitu. Ya, kita keluar Rohdiana ya. keluar dari sini kah? Ya, Keluar keluar ya. di situ ya. Ada. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.